ketika sudah mulai menulis jangan berhenti, jangan ada jeda begitu. Teruskanlah gitu sampai, bahkan saya sampai sempat itu menulis laptop nggak saya matikan sehari semalam, karena kalau mati itu mulai lagi males ya gitu, jangan sampai ada penghalang begitu. Jadi kalau sudah menulis ya selesaikan itu, jangan ditinggalkan sebelum selesai, itu kunci saya. Dan menjadi santri itu tidak harus kita belajar di pondok pesantren saja, tetapi bisa kita lanjutkan menjadi santri itu di perguruan tinggi, karena untuk belajar ilmu itu tidak dibatasi hanya kepada ilmu kitab-kitab saja. Kita bisa belajar kepada hal-hal yang di luar kitab-kitab, maka saya melanjutkan jenjang S1, S2, dan S3. Nah, untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari jenjang-jenjang sebelumnya itu kita harus punya tekad yang kuat bahwa itu saya selalu melaksanakan apa yang pernah orang tua saya katakan, bahwa jangan menjadi seorang perempuan itu hambatan untuk menuntut ilmu dan mencapai cita-cita. Jangan karena malu atau minder dengan kondisi kita itu menjadi hambatan kita dalam meraih cita-cita dan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu saya rasa tidak hanya di perguruan tinggi, di pesantren pun itu juga menuntut ilmu. Bahkan sampai kita berumah tangga pun itu juga anak-anak adalah guru kita, suami adalah guru kita, anak-anak guru kita dalam melatih kesabaran, suami guru kita dalam bagaimana menjalin hubungan antara suami dan istri, kemudian bagaimana melatih kesabaran kita, bagaimana kita untuk bersikap baik kepada anak maupun kepada suami, untuk meninggalkan ego kita, dan kemudian untuk terus belajar sepanjang hidup. Jadi prinsip saya selalu ketika selesai menguji atau selesai bimbingan skripsi itu saya selalu kasih pesan, belajar, jangan pernah berhenti belajar, belajarlah sepanjang hayat nih. Minal mahdi ilal lahdi begitu. Jadi sampai kita sepanjang hayat teruslah belajar, dan belajar itu tidak hanya sebatas pada belajar kita mengaji kepada seseorang atau belajar kepada seseorang. Semua bisa menjadi guru kita. Saya punya prinsip kullu syai'in minal kulina wal biasa, ya, segala sesuatu kadung kulina dan biasa. Jadi ketika menulis itu juga harus kulina dan biasa. Kalau nggak gitu kita kalau berhenti menulis itu zauk menulis itu akan hilang. Jadi saya berusaha tiap tahun harus menghasilkan tulisan. Itu tekanan saya juga tekanan perguruan tinggi tentunya. Tapi itu saya tanamkan juga dalam hati saya. Jadi kalau berhenti itu nanti akan malas untuk menulis lagi. Jadi seperti halnya saya sekolah, kalau sekolah berhenti itu nanti akan malas untuk sekolah lagi. Jadi saya lanjut terus dari S1, S2, S3 itu tanpa jeda. Itu soalnya sama halnya skripsi juga saya kerjakan 1 bulan selesai. Tesis juga saya kerjakan, pokoknya target nggak boleh lebih dari 1 semester. Terus disertasi juga demikian saya target begitu, karena kalau menurut saya sekali berhenti itu akan malas untuk melanjutkan menulis lagi. Jadi kalau dalam hal kepenulisan memang saya dalam menulis buku itu saya tekankan pokoknya jangan sampai berhenti menulis, karena sekali berhenti menulis itu untuk menulis lagi itu berat. Sama halnya dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya selalu motivasi untuk jangan pernah terjeda waktu untuk menulis. Nanti kalau sudah kehilangan rasa itu untuk memulai itu beratnya luar biasa, karena saya sudah merasakan sendiri. Jadi jangan sampai untuk berhenti menulis, itu prinsip saya. Buku-buku yang pernah saya tulis ya, karena saya jurusan syariah ya, tentu buku-buku tentang hukum Islam ya, kemudian bagaimana undang-undang pidana di Kerajaan Demak, bagaimana undang-undang pidana di Jawa, itu tulisan-tulisan tentang saya tentang hukum, seperti bagaimana terus kemudian tentang sejarah, misalnya saya menulis kerjasama dengan makam Wali Sunan Muria, Yayasan Makam Sunan Muria, menulis tentang Sunan Muria bersama tim peneliti UIN Wali Songo. Terus kemudian menulis tentang Demak, kerjasama dengan Takmir Masjid Agung Demak bersama tim Wali Songo. Kemudian sekarang proses menulis tentang situs-situs kubur
makam wali-wali di Semarang, kerjasama dengan Pemkot Semarang. Terus kemudian menulis tentang, ya saya kalau bisa itu, kalau pilih tulisan itu tulisan yang nanti bisa dibaca orang, kemudian itu manfaat begitu. Jadi menggali apa yang di orang-orang kemudian tinggalkan. Nah, kemudian saya ingin konsen itu supaya orang itu membaca kembali begitu. Jadi saya usahakan yang seperti itu tulisan-tulisan saya supaya lebih bermanfaat begitu. Untuk tips-tipsnya untuk bisa membuat satu karya buku gitu nih untuk para santriwati itu, apa tips? Untuk tips menulis, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah mulai menulis jangan berhenti, jangan ada jeda begitu, teruskanlah gitu sampai, bahkan saya sampai sempat itu menulis laptop nggak saya matikan sehari semalam, karena kalau mati itu mulai lagi males ya gitu, jangan sampai ada penghalang begitu. Jadi kalau sudah menulis ya selesaikan itu, jangan ditinggalkan sebelum selesai, itu kunci saya. Dan saya rasa kalau lebih bermanfaat itu memang lewat tulisan daripada lewat pengajar lisan ya. Saya sering menekankan kepada santri di pondok saya bahwa jangan meninggalkan tradisi menulis, karena memang menulis itu insya Allah ketika kita meninggal tulisan kita masih ada, itu masih dibaca orang. Tapi kalau hanya mengajar itu kita meninggal ya orang sudah banyak yang akan lupa begitu apa yang pernah kita sampaikan. Jadi penting untuk tradisi menulis yang ditumbuhkan di kalangan pesantren. Dan kemudian untuk menulis itu ya kullu syai'in minal kulina wal biasa, itu harus dikulinokan, harus dibiasakan. Itu kalau nggak begitu ya susah. Jadi learning by doing ya, belajar sambil mempraktekkan. Itu kalau hanya teori-teori saja bagaimana bisa menulis, bagaimana itu susah, harus dipraktekkan, itu kuncinya. Dan saya sangat terkesan dengan bagaimana Imam Bukhari itu menulis kitab. Jadi beliau wudu dalam keadaan suci, kemudian beliau istikharah dalam satu hadis yang beliau riwayatkan itu betulkah dari Rasul. Setelah beliau teliti tentu saja secara akademis ya, bagaimana riwayatnya, bagaimana orang yang rawi-rawinya itu beliau teliti satu-satu, bagaimana sanad dan matannya. Tapi juga beliau ikhtiari dari sisi spiritual, beliau sholat istikharah. Jadi kalau ada ribuan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, itu berapa kali beliau itu istikharah. Dan beliau selalu juga berwudu ketika menulis. Dan itu, jadi nulis itu jangan hanya sekedar kegiatan akademis, tetapi juga kegiatan spiritual, dilengkapi itu sehingga lebih berkah manfaat begitu.